Halo, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Di video ini menjelaskan tentang kajian tentang kehidupan, keimanan dalam diri, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hidup ini dilakukan setiap hari dengan berbagai macam langkah atau dengan berbagai macam tingkat kehidupan sosial yang terlalu banyak mendapatkan suatu masalah yang ada yang sudah tentu akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Dalam hati kita selalu tertanam setiap keimanan manusia mempunyai parameter sendiri-sendiri dalam menggali, mengkaji, memahami kehidupan yang ada di dunia ini. Bahkan dalam bersosialisasi dalam masyarakat, terkadang kita sampai lepas kendali untuk tidak mengingat adanya keimanan kita, baik dari segi perbuatan maupun tutur kata. Di sini saya hanya mengingatkan, mengilingno agar kehidupan kita ke depannya nanti tidak ada suatu problem atau masalah yang akan timbul. Walaupun dalam kehidupan kedepannya dan kedepannya lagi akan mendapatkan masalah baru lagi. Seiring dengan hidup kita ini, kita tanamkan rasa iman, rasa ketauhidan di dalam hati kita agar kamu bisa mengerti atau memahami kehidupan ini dengan baik. Caranya bagaimana? Menggali keimanan itu. Tentu hal itu sangatlah sulit untuk dilakukan. Kalau teorinya sangatlah mudah. Saya kasih tahu teori bagaimana cara meningkatkan keimanan itu. Yang pertama, kamu harus mendalami dulu siapa diri kamu sebenarnya. Kajian ini tentu
di video saya sebelum-sebelumnya. Silahkan Anda buka di video saya sebelumnya. Kalau sudah mengetahui diri kamu, maka kamu akan mengenali bagaimana caranya untuk memahami keimanan itu. Kamu akan merasa tenang, kamu akan merasa damai dalam hatimu, karena kamu sudah beriman. Pupuk terus agar menjadi tebal dan kuat. Perhatikan setiap jalan pikiranmu. Perhatikan setiap kata hati kecil kamu. Jangan sibuk memperhatikan orang lain yang nantinya membuat kamu lalai. Tanamkan dalam dirimu untuk selalu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman kepada Allah, kepada tauhid, kepada Sang Pencipta. Kuatkan itu. Maka kamu bisa merasakan dimensi akan kebesaran Tuhan yang ada dalam hatimu, yang ada dalam batinmu. Bila itu sudah terbentuk, maka setiap kali kamu bermunajat ataupun berdoa ataupun segala sesuatu, kamu bermunajat di ruangan, di dimensi keimanan itu, insya Allah akan mudah untuk terkabulkan. Kita semua tahu bahwasanya setan selalu ada di mana-mana. Tetapi zaman sekarang ini jarang sekali membicarakan perbuatan yang jelek itu dihubungkan dengan setan. Cenderung menyalahkan orangnya. Oleh karena itu, mari kita melihat bagaimana setan itu menggoda setiap insan, manusia, setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan Sang Pencipta alam. Saya kasih contoh. Suatu misal, bila kamu sedang berjalan, kemudian kamu melihat orang buta
sedang meminta uang, sedang meminta-minta uang itu, maka kamu akan tergugah, bukan? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan mengasih uang? Bukan begitu caranya. Ajaklah dia, kemudian beri makan dia, kemudian kamu tanyakan rumahnya. Setelah itu kamu baru beri sumbangan kepada dia. Maka kamu akan mendapatkan apa yang dinamakan pahala itu. Kebahagiaan dalam dirimu yang sangat besar, yang tidak bisa dinilai dengan uang. Kamu akan mendapatkan ketenangan. Kamu akan merasa bangga dalam dirimu. Contoh-contoh seperti itu yang membuat iman kita terletak pada level tertinggi pada keimanan, sehingga setan tidak akan bisa masuk ke dalam untuk menggoda kita. Kalau hanya misalnya yang tadi, kalau hanya sekedar memberikan uang saja, anak kecil pun bisa. Jadi usahakan kesempatan itu untuk menunjukkan rasa keimanan kamu, rasa ketauhidan kamu, agar kamu selamat kelak di kehidupan akhirat nanti. Makanya setiap tindakan, setiap perbuatan harus kita pikirkan baik buruknya. Jangan sampai rasa penyesalan, rasa keegoisan menghantui kita karena hati kita sudah ditenggeri oleh setan. Janganlah ragu untuk melakukan hal yang baik. Suatu saat kamu pasti akan memetik buahnya. Untuk itu, mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dimanapun kamu berada,
Karena keimanan dan ketauhidan letaknya bukan berada di tempat ibadah saja. Dimanapun kamu berada, jadilah orang yang baik. Karena orang baik itu sama dengan orang yang beriman. Janganlah suka mencela, memaki, menimbulkan pertengkaran yang tidak ada manfaatnya. Karena itu adalah ajakan setan untuk mencerai-berai kita, agar kita kelak nanti akan menemaninya di kehidupan selanjutnya. Berusahalah bila kamu melakukan kesalahan, akuilah dan segeralah untuk meminta maaf kepada semua orang, kepada orang itu yang telah kamu salahkan. Kemudian minta maaflah kepada Allah dan berpegang teguhlah kembali kepada keimananmu. Cepat untuk sadar akan kesalahanmu. Itu akan lebih baik. Janganlah merasa takut untuk mengakui kesalahan, walaupun nanti kesalahan itu akan berdampak buruk pada dirimu. Akuilah dengan sungguh-sungguh dan minta maaflah, karena setiap insan atau manusia di dunia ini selalu khilaf dalam melakukan suatu tindakan. Karena apa? Karena hatinya dan pikirannya sudah terbelenggu oleh setan. Jadi berusaha untuk menjadi orang yang baik itulah sangat sulit. Sangat sulit sekali. Cenderung orang selalu melakukan egois. Bila kamu bertemu orang, dalam dirimu merendahlah. Siapa kamu? Kamu bukan siapa-siapa. Sehingga tutur katamu akan terjaga. Perilakumu, perbuatamu juga akan terjaga. Berbeda bila kamu bertemu orang, dalam hatimu sudah ada egois, menyombongkan diri, maka sikapmu, ucapanmu tentu berbeda. Kamu tidak akan mengetahui akan kebaikan. Apa yang kamu ucapkan secara tidak sadar akan melukai orang lain. Saya di sini membuat video ini hanya untuk mengingatkan teman-teman
semuanya, terutama kepada diri saya, untuk selalu berbuat baik, menjadi orang yang baik, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketauhidan kita. Kita pahami, kita resapi bagaimana Allah itu memberikan rahmatnya, hidayahnya, kebesaran yang ke dalam diri kita. Siapa yang menciptakan pikiran? Kamu? Bukan. Yang menciptakan akal pikiran adalah Allah, Tuhan sekalian alam. Batinmu di mana? Banyak orang menyebut batin. Batin itu sebetulnya berada di mana? Di hati? Tentu tidak. Batin yang menciptakan adalah Allah. Letaknya aku sendiri juga tidak tahu. Dokter sendiri juga tidak tahu. Oleh karena itu, maka kita pahami itu agar kita bisa merasakan kebesaran Allah selalu ada dalam diri kita, menempatkan kita beri ruangan yang besar untuk menjaga kebesaran itu, supaya Allah selalu hadir ke dalam hati dan pikiran kita, agar tidak mudah kita tergoda oleh setan. Ingat itu, agar kita tidak mudah tergoda oleh setan. Demikianlah video saya ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya dan untuk kalian semua. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore bagi yang beragama lain.